Balik lagi di channel Mas Nugro. Kali ini saya akan mereview HP Asus Zenfone 5 2018 yang sudah saya gunakan hampir 2 tahun. HP ini keluar sekitar bulan Mei 2018 dengan harga 4,3 jutaan. Dan sekarang April 2020 harganya sudah turun separuh lebih, yaitu hanya bersisa 2 juta saja. Apakah masih worth it untuk dibeli? Simak videonya ya. Pertama, bagian desain. HP ini memiliki dua warna, yaitu Midnight Blue dan Meteor Silver. Unit yang saya review ini adalah Meteor Silver. Bodi belakangnya sangat menarik karena ada efek cahaya dan terpusat di sensor sidik jari. Frame dari Zenfone 5 ini berbahan metal dan untuk bagian belakangnya dilapis dengan kaca. Secara keseluruhan, bodi smartphone ini terbilang kokoh, membuatnya terasa mantap saat dipegang. Namun bagian belakang agak terasa licin dan juga membuatnya mudah kotor karena bekas sidik jari. Lanjut ke bagian layar. Untuk Asus Zenfone 5 ini menawarkan desain layar 6,2 inci Full HD Plus dengan rasio 18,7:9, sehingga memiliki kerapatan piksel mencapai 400 ppi. HP ini memiliki notch di bagian atas yang bisa disembunyikan. Walaupun notch model seperti ini bukan selera bagi semua orang. Tombol navigasi menggunakan virtual on screen. Asus juga menyediakan pengaturan opsi untuk peletakan tombol navigasi. Dan tombol navigasi ini bisa disembunyikan, sehingga pengguna bisa menggunakan layar lebih lebar. Untuk bagian sisi kanan terdapat tombol power dan volume. Namun ketika menggunakan case bawaan, kedua tombol tersebut terasa sedikit masuk ketika ditekan. Ini karena case bawaannya tidak sampai melapisi tombol power dan volume. Kemudian untuk konektor terdapat di sisi bawah, yaitu USB Type-C, lubang jack audio 3,5 mili, mic, serta speaker. Untuk SIM tray diletakkan di sisi samping kiri. Sayangnya Asus hanya menyertakan tray hybrid untuk Zenfone 5 ini. Artinya kalian harus memilih antara menggunakan 2 buah nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Fitur yang menarik yaitu hadirnya NFC. Ya, Asus akhirnya menawarkan NFC di smartphone kelas menengahnya. Apalagi sekarang harganya cuma 2 juta pas. Kemudian sensor standar yang seharusnya ada di smartphone kelas menengah, termasuk accelerometer, gyroscope, proximity sensor, orientation sensor, serta magnetor sensor tersedia di smartphone ini. Spesifikasi Zenfone 5 ini dibekali dengan chipset Qualcomm, yaitu Snapdragon 636 dengan GPU Adreno 509 dengan fabrikasi 14 nanometer. Chipset Snapdragon 636 terlihat usang di 2020, tapi nanti kita akan lihat performa gamingnya. Varian yang saya review ini adalah varian 4GB RAM dan internal storage 64GB. Kapasitas ini bisa dikatakan cukup untuk kelas menengah. Namun setelah hampir 2 tahun pemakaian, storage ini mulai kepenuhan. Baiknya kalian mulai memindahkan file-file di memori eksternal atau ke harddisk laptop kalian agar performa HP tetap baik. Skor Antutu yang dihasilkan antara 100 ribuan. Namun ketika menggunakan AI Boost, skor Antutu bisa naik sampai 110 ribuan. Untuk memainkan game PUBG dengan settingan smooth dan grafik high, lancar tanpa kendala. Sensor gyro aman dan bekerja dengan baik. Tidak ada gejala frame drop saat pengetesan. Namun pada saat pengetesan koneksi kurang bagus sehingga terlihat ada bagian yang terskip. Dan untuk suhu terlihat normal dengan suhu 38 derajat ketika saya mencoba memainkan sekitar 20 menitan. Lanjut ke bagian kamera. Kamera utama dengan konfigurasi dual kamera dengan sensor 12 megapiksel dengan bukaan 1,8 dan 8 megapiksel dengan bukaan 2,0. Asus membekali kamera utama smartphone ini dengan fitur Gyro EIS atau Electric Image Stabilization. Sementara untuk kamera selfie tersedia sensor 8 megapiksel dengan Gyro EIS. Untuk kestabilan saat merekam video sangat baik menurut saya. Dan ada juga fitur Zen Motion yang bisa membentuk gerak muka kita ke dalam tokoh animasi lucu. Dan ini adalah hasil kamera dari Zenfone 5.
Dan untuk baterai, HP ini memiliki kapasitas 3300 mAh. Bisa dibilang kecil, apalagi di 2020 ini. Sudah banyak HP yang berkapasitas 5000 bahkan 6000 mAh. Namun, smartphone ini masih mungkin menawarkan daya tahan yang baik. Untuk screen on time bisa menyentuh 4,5 jam sampai 5 jam. Bisa dipakai seharian asal dengan penggunaan wajar. Namun ketika penggunaan agresif, kalian harus mengecas ulang HP ini di sore hari. Dan untuk proses charging membutuhkan waktu hampir 2 jam. Dan kesimpulannya, untuk poin positifnya akan saya rangkum, yaitu pertama, harga nyisa hanya 2 juta pas. Kemudian desain modern, layar 6,2 inci namun serasa 5,5 inci. Kualitas layar baik, bodi awet dengan goresan wajar karena casing. Desain terbilang menarik walaupun setelah pemakaian hampir 2 tahun. WiFi sudah AC dan sudah ada NFC. Untuk chipset Snapdragon 636 dengan AI Boost lumayan mendobrak performa HP ini. Fitur di kamera yang cukup lengkap. Ada fitur Zenmoji. Tersedia AIS untuk perekaman video untuk kamera depan dan belakang. Mode perekaman video hingga 120 fps di resolusi Full HD. Selanjutnya untuk poin negatifnya, kamera wide angle-nya menawarkan detail foto yang kurang baik. Tidak menawarkan dukungan fast charging, bokeh di kamera selfie terlalu kuat, dan tidak bisa diatur kekuatannya. Casing di paket penjualan membuat tombol volume sulit ditekan, dan hampir 2 tahun sudah mulai menguning. SIM tray hanya hybrid. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.